Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa San TV Makassar. Anda kembali menyaksikan Sindo hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 24 September 2012. Dan Anda bersama dengan saya di Puspa. Sepanjang program ini kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0411 437 001 untuk menyikapi topik yang akan kita perbincangkan kali ini. Dan untuk edisi kali ini kami mengangkat topik berharap Sulsel yang bebas korupsi. Pemirsa, kita berharap pemilihan gubernur atau Pilgub Sulawesi Selatan 2013 ini menjadi momentum tepat untuk menagih dan memegang komitmen para kandidat dalam pemberantasan praktik korupsi di Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana momentum tersebut dapat dicapai? Apakah pemberantasan praktik korupsi hanya menjadi jualan politik atau ajang beretorika para calon gubernur dan wakil gubernur untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini lebih lanjut. Sudah hadir bersama dengan saya aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sulsel, Pak Jusman AR. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tetap sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, saya langsung saja ini mengenai Pilgub 2013. Apa Anda sependapat kalau dikatakan ini sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang mampu memberantas yang namanya korupsi di Sulawesi Selatan ini? Ya, saya kira memang benar ya bahwa ajang pilkada ke depannya inilah atau ajang pemilihan pemimpin daerah yang kita ketahui adalah gubernur dan wakil gubernur. Disinilah saya kira momennya untuk mencoba mencari atau menilai siapa sih sebenarnya di antara calon-calon ini yang memang potensial, punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ke depannya ya, khususnya berkaitan hak-hak mendasar terhadap masyarakat. Ya, kita tidak inginkan pemimpin-pemimpin ke depan ini melalui ajang-ajang kampanyenya itu yang senantiasa, yang selalu menyampaikan bahwa jikalau saya terpilih saya akan mewujudkan pemerintah yang bersih, pengimplementasian good governance, clean government. Namun pada faktanya ternyata itu hanya jualan politik. Anda mengatakan jualan politik. Nah, bagaimana kemudian masyarakat harus berpikir atau memilih yang benar gitu, bukan hanya sekedar jadi jualan gitu? Saya kira itu bisa dapat kita lihat sejauh mana sih sebenarnya komitmen dalam arti di sini kan bukan hanya sebatas pernyataan-pernyataan atau wacana-wacana atau retorika ya, baik yang disampaikan langsung oleh kandidat itu sendiri atau melalui tim-tim suksesnya. Sederhana saya kira barometernya ya, bahwa sejauh mana, karena hampir katakanlah untuk di Sulsel ini hampir semua yang akan maju di sini adalah kan notabene pejabat semua. Katakanlah dari dikenal ada saya yang juga sekarang adalah gubernur dan wakil gubernur bersama Agus. Begitupun ada Pak Ilham ini adalah wali kota Makassar, Pak Asis ini adalah anggota DPD, Pak Rudi adalah bupati dan wakilnya juga adalah anggota DPRD. Saya kira sangat tidak sulit untuk mencoba menelahnya seperti apa sebenarnya track recordnya dan seperti apa sih sebenarnya konsep-konsep pemikirannya ke depan. Taruhlah misalnya kalau kita mau menilai untuk Sarul yang pejabat sekarang, kemudian yang lainnya. Ya paling tidak bisa terukur semasa dia menjabat seperti apa sih sebenarnya program-programnya yang pernah dijanjikan di masa dia berkampanye sehingga kemudian dia kembali terpilih kembali, misalkan menjadi wali kota kembali, menjadi gubernur kembali atau menjadi bupati yang kembali. Baik, kalau misalnya kita cobalah kita melihat skop yang besar gitu, Sulawesi Selatan begitu. Ada beberapa kasus-kasus yang saat ini sementara ditangani juga ya. Dan kemudian Anda melihat ini bagaimana gitu, kasus-kasus korupsi yang sementara ini ditangani? Saya kira komitmen para pejabat atau pemerintah daerah ini, baik gubernurnya, wakil gubernurnya, ataupun wali kotanya dan bupati itu sendiri, dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini sebenarnya tidak lebih hanyalah sebatas wacana ya. Belum ada pembuktian? Belum. Indikatornya sederhana adalah bagaimana di masa dia memimpin menjabat dengan jabatannya yang sekarang ini mampu menerapkan atau melahirkan suatu kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Katakanlah dalam pembahasan APBD atau APBDP itu. Kemudian bagaimana melahirkan perda-perda yang berpihak yang harusnya lahir di Makassar ini atau lahir di Sulawesi ini yang kemudian memang pada masa keputusannya itu ternyata berpihak. Nah, sederhana saya kira dalam pembahasan itu cenderung masyarakat hanya dilibatkan, tapi pada tahapan atau tataran finishingnya mestinya masyarakat dilibatkan mulai dari awal hingga akhir. Nah, kalau kemudian masyarakat hanya dilibatkan pada tataran atau tahapan finishingnya itu, cenderung kan masyarakat hanya dijadikan alat justifikasi atau hanya pembenaran untuk menguatkan keputusan yang lahir itu, meskipun sebenarnya keputusan itu sebenarnya tidak berpihak sama sekali kepada masyarakat.
Contohnya katakanlah di Makassar, banyak kita ketahui ada perda-perda, mulai dari perda bagaimana penerapan agar di kota ini tidak ada pergudangan. Tetapi ternyata kan faktanya begitu sehingga membuat semrawut. Kemudian di gubernuran ada berkaitan kebijakan-kebijakan misalnya bagaimana mewujudkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah, ternyata faktanya kan masih ada penghutang-penghutang yang ini. Nah, ini kan yang harusnya dikejar, yang ditegaskan oleh pemimpin yang ada sekarang ini adalah bagaimana memberlakukan sanksi yang seberat-beratnya kepada aparatnya jikalau kemudian memang dia menyimpan dari ketentuan kesepakatan itu. Ini kan yang tidak jalan. Nah, tidak ada alasan saya kira bagi calon ini untuk tidak menyuarakan pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena memang di dalam Undang-Undang nomor 28 atau 11 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, di situ kan asas-asas penyelenggaraan pemerintah secara umum itu ada mengandung asas-asas 7. Ada 7 hal ya. Katakanlah misalnya bagaimana mewujudkan pemerintah memberi kepastian hukum, tertib dalam pemerintahan negara, kemudian asas-asas kepentingan umum, kemudian profesional, akuntabilitas dan keterbukaan. Yang paling sekali dirasa oleh masyarakat adalah ketika masyarakat ingin mencoba mengakses atau mengetahui info atau berkaitan kebijakan itu, ini kan kadang-kala dibungkam atau dicekal untuk mengakses informasi tersebut, sehingga ini yang menjadi masalah. Nah, transparansi tidak ada berarti? Transparansi tidak jalan, meskipun sebenarnya di Indonesia ini sudah lahir undang-undang keterbukaan itu ya. Oke. Baik, tapi kalau misalnya Anda melihat penanganan terhadap kasus-kasus korupsi, Anda melihat ini memang pemerintah kita sudah serius sesuai dengan wacana mereka sebelumnya bahwa good government and clean government begitu? Seharusnya itu dapat dilihat adalah bagaimana ketika seorang pejabat atau katakanlah di gubernuran ini kan dikenal ada kasus bansos. Iya. Nah, di Kota Makassar dikenal ada Triple C. Di Sinjai juga dikenal ada soal dana-dana ini yang kemarin. Iya. Sederhana menilainya adalah sejauh mana komitmen pemerintah itu dalam menyikapi atau merespon proses hukum itu yang berjalan. Artinya apa? Jangan kemudian melakukan hal-hal atau pendapat-pendapat yang kesannya mengintervensi atau menghambat-hambat proses hukum itu. Nah, ini kan kelihatan masih ada yang seperti itu. Masih ada lihat penghambatan gitu terhadap coba kasus? Kita bayangkan andai kata sikap pemerintah daerah itu, katakanlah gubernur atau wakilnya ataupun pemerintah wali kota, karena antara gubernur provinsi dengan Kota Makassar dan Kabupaten Sigi kan masih hangat, itu ada banyak dugaan-dugaan korupsi. Nah, ini kan sederhana yang dikatakan situ. Jikalau memang si pejabat ini punya komitmen yang kuat mewujudkan pemerintah yang bersih bebas kayak ini tuh, maka harusnya dia yang mendorong aparatnya itu ke ranah hukum jikalau memang dia menemukan indikasi. Bukan malah kemudian ketika kejaksaan atau kepolisian atau KPK melakukan investigasi atau permintaan pemeriksaan untuk full bucket, katakanlah pengumpulan keterangan itu, lalu dihalang-halangi atau harus mesti ada izin dari atasan, padahal sebenarnya itu tidak penting. Baik, di sini peran serta pemerintah masih kurang gitu ya? Saya kira memang menurut saya bukan hanya kurang, tetapi memang tidak ada. Tidak ada. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan obrolan ini sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Sindo hari ini. Kita masih di Sindo hari ini dan saya juga masih bersama Pak Jusman HR. Saya langsung saja Pak Jusman, ini tadi pertanyaan saya mengenai legislatif. Legislatif ini kan sebenarnya punya peran mengawasi berjalannya roda pemerintahan agar tetap ada relnya gitu. Tapi kok malah tindakan korupsi juga ada di dalam situ. Gimana ini Pak Jusman? Ya itulah wajah hukum yang wajah konstitusi, wajah kepemimpinan kita di Sulsel ini sangat buruk, yang memang buruk. Makanya pernah disebutkan bahwa Sulsel ini ibarat bagai surga. Surga buat koruptor ya, bukan koruptor. Wakil rakyat yang sering kali di setiap kesempatan menyampaikan bahwa saya ini adalah wakil rakyat. Saya pernah katakan bahwa wakil rakyat itu sebenarnya harusnya dihilangkan ketika dia senantiasa menghadiri ini menyampaikan ke publik dan ini. Kenapa? Karena kalimat wakil rakyat ini sebenarnya terkadang menjadikan kita a priori ya. A priorinya kenapa? Karena memang sejauh ini
yang kita harapkan dia menjadi wakil rakyat yang betul-betul wakil rakyat, bagaimana menjadi mengadvokasi hak-hak rakyat sesuai dengan kewenangan atau fungsinya adalah kontrol dan budgeting itu. Ternyata pada faktanya dia juga turut bermain, ikut bermain. Paling sering kita dengar adalah ada beberapa wakil rakyat melakukan pemerasan terhadap pengusaha-pengusaha. Paling sering kita dengar ada beberapa wakil rakyat anggota dewan itu yang ternyata di dalam peletakan kebijakan itu bersama eksekutif, jangan harap mereka akan tetap cepat ketuk palu itu, tetap lahirkan keputusan bersama itu jikalau tidak ada di dirinya. Nah, malah kita ketahui di Makassar ini atau di provinsi ini, ternyata banyak anggota dewan kita, wakil rakyat kita juga ini terlibat langsung dalam usaha-usaha besar ya, proyek-proyek kontraktor. Ini pengusaha mau jadi politik atau politik jadi pengusahanya? Iya. Ini kan yang kadang-kala kepala dinas yang berkaitan, apalagi kan sekarang berbasis kinerja. Jadi kewenangan itu berkaitan program-program atau proyek itu kan pertanggungjawabannya ke kadis-kadis itu. Kadis ini susah akan menerapkan instrumen undang-undang itu atau kebutuhannya itu karena ada kadang-kala muncul ancaman, wah jikalau saya tidak kasih proyek si wakil rakyat ini, saya khawatirnya nantinya pertanggungjawaban program saya, proyek saya ini bermasalah, ditolak mentah-mentah. Ini kan jadi masalah saya kira. Oke, baik. Ini gini, kalau misalnya partai politik itu hadir, ini kan sebagai satu bentuk demokrasi ya, masyarakat begitu. Tapi sekarang kok malah partai politik ini sebagai ajang untuk pencarian kekuasaan, juga penimbun harta kekayaan. Anda sependapat dengan itu? Ya saya kira bukan lagi ajang demokrasi ya. Ya saya tidak juga mengatakan kasuistik, tetapi karena sudah kebanyakannya mungkin lebih lagi dari kasuistik ya. Ya tidak bisa juga misalnya kalau anggota dewan atau lembaga politik itu atau parlemen itu, karena kalau bicara hierarki perjuangan maka ujung-ujungnya kan lari sebenarnya ke DPR itu atau ke parlemen itu. Namun ada sekarang perubahan, saya termasuk adalah orang yang seringkali menjadi pembicara-pembicara atau diminta pendapat-pendapat kepada adik-adik pergerakan-pergerakan misalkan melakukan unjuk rasa. Saya kadang-kala ngomongnya a priori begini, bahwa kalau memang ada dugaan atau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan sehingga melakukan unjuk rasa atau demo terhadap kepala daerah itu atau dinas itu, sebaiknya langsung saja ke situ, tidak perlu ke dewan. Mengapa? Ada kami temukan ketika masyarakat ini atau mahasiswa ini langsung ke dewan berdemo dengan tujuan mendesak si kepala daerah ini ke dinas ini untuk melakukan hal-hal seperti ini, kadang-kala justru momen ini dijadikan lahan bisnis, lahan uang bagi kantong-kantong bagi anggota dewan ini. Karena dengan sendirinya kan akan lahir suatu rapat, melalui rapat inilah mereka akan misalkan menyurati si kepala dinas ini atau si pejabat yang bersangkutan ini yang diduga bermasalah untuk melakukan klarifikasi. Nah di sini dimainkan. Masih tetap ada permainan di dalamnya. Pendapat saya lahir seperti ini karena menurut saya begitu buruknya saya kira perwakilan kita di sini, ya, begitu buruknya saya kira ya. Jadi saya melihatnya akan lebih bermakna terapi jika langsung saja ke dinas yang bersangkutan daripada menitip kepercayaan lagi atau perjuangan kepada wakil rakyat ini. Tapi kalau kita ke persoalan masyarakatnya, masyarakat Sulawesi Selatan sendiri, Anda melihat mereka sudah cukup paham mengenai korupsi ataupun para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi begitu? Saya kira sudah cukup paham ya, cukup paham. Hanya saja misalkan kadang-kala ada kendala, taruhlah misalkan sejauh ini pergerakan kami, kawan-kawan di daerah kan itu kadang-kala mau angkat kasus, tetapi kemudian belum dia bergerak baru bisik-bisik bersama kawan-kawannya rapat-rapat atau meeting-meeting itu di kantornya, kedengaran oleh orang tuanya atau keluarganya, sang keluarga inilah yang langsung menuai jangan nanti kita dimutasi nanti. Ini kan jadi masalah memang. Makanya kadang-kala saya selalu sampaikan ke kawan-kawan itu bahwa jikalau di daerah Anda berdasar idenya ada dugaan korupsi di situ, harusnya jangan lapor di lembaga penegak hukum yang ada di daerah itu. Katakanlah jangan lapor di Kejaksaan Negerinya, tapi langsung ke Kejaksaan Tingginya atau ke Kepoldanya. Karena ya kembali lagi ke soal itu. Ketika LD-nya di daerah dan lalu pelaporannya di daerah juga, maka akan kembali lagi suasana musbidah itu. Jadi sebenarnya gini, masyarakat sendiri saat ini mereka
terkesan mulai bosan terhadap hal-hal begini, atau sebenarnya mereka masih punya harapan untuk hal-hal seperti ini bisa hilang gitu? Saya kira sampai kapanpun ya tetap kita harus selalu berharap. Memang ada seringkali pendapat muncul bahwa ngapain mau urus anti korupsi, urus itu saja masih tetap ada. Saya selalu mengembalikan, nah inilah fakta. Bagaimana ada saja kita seperti ini dan bersama kawan-kawan lainnya masih ada. Bagaimana andai kata tidak ada? Kalau tidak ada? Mungkin pasti akan lebih parah. Pasti akan lebih parah. Jadi masyarakat kita sebenarnya belum bosan gitu ya untuk terus-terus berjuang mengenai korupsi ini, begitu ya? Saya kira tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah Khususnya bosan. dari komunitas kami tidak akan pernah jenuh. Baik, saya tahan dulu. Kita akan lanjutkan obrolan ini sesaat lagi, pemirsa, tetap di Sindo hari ini. Anda masih di Sindo hari ini, pemirsa, dan 4370001 masih kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan opini ataupun pandangan Anda terkait dengan topik kita hari ini mengenai Sulsel yang diharapkan bisa bebas korupsi, terutamanya momentum pilkada ya yang akan kita gelar pada bulan Januari mendatang. Tadi terkait dengan kembali ke soal para mereka ini yang mencalonkan diri ya, dan sementara ini masih menjabat menjadi masing-masing masih menjadi kepala. Ada yang kepala daerah Sulsel, ada yang kepala Kota Makassar, ada yang kepala daerah Sinjai, seperti itu. Anda melihat dari tiga sosok ini begitu, apakah ada kasus-kasus korupsi yang pernah mereka terpecahkan gitu atau selesaikan? Ya saya kira kalau bicara memecahkan atau apa, saya kira bukan kewenangannya dia untuk memecahkannya ya. Itu tapi kan kembali ke ikut mensupport gitu. Ya, tapi paling tidak adalah bagaimana dia senantiasa menghargai proses hukum. Menghargainya itu bisa saja misalnya dalam hasil audit BPK atau BPK menemukan di instansinya atau di infrastrukturnya itu ada dugaan-dugaan ini, harusnya dia segera menindaklanjuti. Bukan malah kemudian menyembunyikan ya. Yang terjadi kan sekarang menyembunyikan. Ada indikasi menyembunyikan. Saya kira itu yang benar, saya kira itu benar. Dari kasus apa yang Anda lihat bahwa mereka menyembunyikan? Menyembunyikannya dalam artinya di sini kan bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataannya. Ketika kawan-kawan media misalnya atau kawan-kawan NGO atau aparat penegak hukum mencoba mempertanyakan itu, mereka itu kan selalu berpendapat bahwa itu tidak tidak benar-benar. Nah nanti kemudian setelah berproses ditarik ke ranah hukum, lalu dia menyatakan oh begitukah. Nah ini kan sebenarnya seolah-olah tidak tahu, padahal seolah tahu. Tidak gitu pernah tahu. Nah ini kan yang kita tidak kehendaki ya, Ada pun misalkan di antara calon-calon itu ya hampir semua saya kira menyuarakan pemberantasan korupsi. Jikalau kelak terpilih akan mewujudkan pemerintahan yang itu yang bebas KKN. Dan sebagainya. Banyak saya kira indikator untuk menilai sejauh mana keseriusan yang bersangkutan. Salah satunya misalkan ada calon yang mewacanakan bahwa akan mewujudkan pada transparansi. Itu kan bagian dari aksesibilitas publik yang dibuka selebar-lebarnya. Kemudian ada penandatangan fakta-fakta integritas. Hanya saja apa yang disampaikan itu tetap saja menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Karena kita ketahui fakta integritas atau perwujudan kontrak-kontrak politik itu kan sebenarnya tidak dikenal dalam konstitusi. Tidak dikenal dalam konstitusi, yang artinya bahwa jikalau kelak dia terpilih, mereka terpilih, dan dia tidak mampu atau tidak dapat mengimplementasikan, itu kan tidak ada implikasi hukumnya. Baik, kalau begitu berarti boleh kita katakan bahwa mereka sebenarnya tidak serius untuk menangani permasalahan korupsi, begitu? Tapi paling tidak begini, bahwa ketika ada di antara calon itu menyuarakan seperti itu akan, saya kira itu lebih baik dibanding yang sama sekali tidak menyuarakannya ya. Paling tidak ketika dia terpilih itu akan menjadi tagihan yang sebesar-besarnya ya. Hanya jadi tagihan nanti? Tagihan, tetapi kembali lagi itu, kata kuncinya adalah sejauh mana mereka membuka ruang, membuka akses, dan senantiasa melibatkan masyarakat yang memang ada hak bagi masyarakat. Nah, kita kenal bagaimana tegasnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN itu ya. Asas-asas umumnya itu dari 7 hal itu ya. Nah kemudian kedua,
ini juga memang menjadi momen aja untuk menilai, menelah seperti apa sih sebenarnya track record para calon-calon itu. Tentunya kan bisa juga dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara dalam hal ini KPU. KPU juga kita berharap jangan kemudian ada yang ditutup-tutupi. Sekarang ini kan menghangat lagi persoalan-persoalan di KPU, ada proses tender indang lelang monopoli, ada intervensi. Ini kan kita tidak kehendaki yang seperti ini. Sementara KPU juga kita pahami, kita ketahui mereka bekerja atau bertanggung jawab dari aspek kinerja dan keuangan itu kan nanti kepada pemerintah yang ada sekarang. Baik, kembali ke persoalan wacana untuk pemberantasan korupsi seperti itu. Kalau misalnya kita lihat wacana itu hanya menjadi sebuah jualan politik, bukan sebagai sesuatu hal yang memang akan dipertanggungjawabkan, berarti boleh kita katakan bahwa pemilu itu hanya sebagai ajang untuk perebutan kekuasaan, begitu? Ya, saya kira bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Tapi seperti apapun kuatnya para kandidat ini, para calon ini menyampaikan dalam orasinya, dalam setiap pertemuannya bahwa akan mewujudkan mereka juga adalah bagian anti korupsi. Ya, saya kira masyarakat juga cermat lah. Masyarakat Sulsel tidak sebodoh itulah, mudah dipecundang, mudah diperdaya oleh kalimat-kalimat dan seperti itu anti korupsi. Tetapi setelah dia menjabat lalu kemudian bahwa hanya saja yang tersangkut akan diperiksa oleh aparat penegak hukum, mereka mencoba menghalang-halangi. Paling tidak kalau diagendakan diperiksa hari ini berdasar agendanya itu. Kadang-kala kan yang saya tahu, yang saya pahami dan saya saksikan itu hari ini misalkan agendanya hari Senin. Kadang-kala ini yang bersangkutan yang akan diminta keterangan menunda dulu dengan alasan harus menunggu persetujuan dari atasannya. Nah, di balik kata persetujuan ini dari atasannya, disinilah kadang-kala mereka diintervensi. Ada intervensi. Bahwa paling tidak mungkin bahasa kasarnya bahwa hati-hati kalau diminta keterangan, jangan sampai nyerempet ke sini. Itu kan terjadi. Baik, sebenarnya menarik sekali kalau kita berbicara masalah korupsi dengan segala wacana yang ini kan, masyarakat mungkin lebih tahu gitu ya untuk memikirkan ini sekedar wacana atau ini sebenarnya sebuah tanggung jawab dari seorang calon pemimpin begitu. Kalau saya sih secara pribadi, apa yang disampaikan setiap atau para kandidat ini berkaitan anti korupsi, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa itu masih statement. Itu masih statement. Oke, saya tahan dulu. Kita akan lanjutkan ini sesaat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami di Sido hari ini. Anda masih bersama kami di Sindo hari ini, pemirsa. 437001 masih kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan opini dan pandangan Anda. Saya juga masih bersama dengan aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Pak Jusman AR ya. Oke, Pak Jusman, kalau misalnya Anda melihat tadi ada transparansi yang harusnya dibuat oleh pemerintah masalah APBN dan sebagainya. Tapi kalau transparansi APBN itu sebagai satu faktor bahwa satu daerah bisa tidak korupsi kah? Bukan begitu saya kira ya, tetapi paling tidak dengan lahirnya perda yang seperti itu bisa meminimalisir ya, meminimalisir atau mengurangi. Kenapa? Karena ada keterlibatan, ada aksesitas yang dibuka selebar-lebarnya ke publik. Nah, itu bisa meminimalisir. Kalau kemudian tadinya saya sampaikan bahwa ini hanya masih statement, ya saya kira bukan hal yang keliru saya sampaikan demikian, karena kita sudah kenyang dengan wacana-wacana seperti itu, masih menghangat di kita semua. Katakan tidak pada korupsi, tetapi itu katanya korupsi ya. Itu hanya sebuah tempelan di mobil begitu ya, katakan tidak pada korupsi. Katakan berantas korupsi, tapi ternyata dia terlibat korupsi. Ini kan yang kita tidak hendak yang seperti ini. Nah, melalui ajang ini saya kira harus dimulai dari awal bagaimana memperbaiki, mengantisipasinya itu. Taruhlah misalkan para calon kandidat itu, dalam undang-undang juga kan diatur bahwa wajib untuk menyerahkan data harta kekayaannya. Nah, melihat calon-calon yang ada ini kan adalah boleh dibilang pejabat negara semua ya, pejabat negara. Salah satu yang kita antisipasi, jangan sampai uang yang sebenarnya sudah ada jelas posnya
eh, berkunjung ke daerah kemana-kemana alasan bahwa untuk tugas kerja, tetapi pada sesungguhnya adalah ketang kerja politik Oke. yang parah kalau kemudian dana-dana birokrasi itu, dana-dana pemerintahan untuk Malah rakyat itu larinya yang ke digunakan ya. politik ya. Nah ini kan harusnya ini. Nah saya kira ini menjadi kerja berat juga buat KPU dan Panwas sekarang, bukan ke depan tapi mulai dari sekarang. Dia harus cermat menelaah itu seperti apa sih sebenarnya penggunaan Oke, anggaran itu. kita kembali ke soal pemerintahan begitu. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya sektor apa nih yang paling kira-kira paling besar indikasi bisa terjadi korupsi gitu? Sulsel ini dikenal ada berapa program atau proyek yang berkaitan misalkan penanaman investasi SDM, katakanlah misalkan pendidikan dan kesehatan gratis. Pendidikan itu kan adalah investasi SDM ya. Kemudian proyek-proyek infrastruktur pembangunan jalan, proyek renovasi, proyek pembangunan pasar-pasar dan lain-lainnya. Hampir semua sektor berarti? Hampir semua. Nah ini kan di setiap pos ini boleh dibilang ada suap menyuapnya di sana. Ada unsur-unsur gratifikasinya. Oke. Memang kalau disampaikan dengan tegas seperti itu, pasti banyak pendapat yang kontroversi. Wah, mana buktinya, mana ini. Tetapi itulah pendapat, dan saya kira hanya persoalan proses dan momen sehingga belum bisa kita buktikan. Nah, kedepannya ya tentunya adalah menjadilah pejabat yang baik, yang memang betul-betul ingin mewujudkan atau mengimplementasikan janji itu, paling tidak sederhana ukurannya, haruslah lebih cepat, lebih awal mendorong ke ranah hukum, ke kejaksaan, ke kepolisian, atau ke KPK, jikalau dalam institusi atau instansi yang dipimpin itu, maupun itu bawahannya, segera menindaklanjuti atau mendorong ke ranah hukum. Oke, sekarang kalau kita berbicara masalah korupsi, ini kan banyak stakeholder yang berperan di dalamnya, pejabat itu sendiri, kepala daerah itu sendiri, kemudian ada juga yang kejaksaan juga seperti itu dan lain-lain. Nah, tapi kalau sejauh ini Anda melihat tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pemerintah, ini kalau Anda lihat sudah tertangani sesuai dengan prosedur atau tidak? Saya kira kalau untuk menilai dalam perspektif prosedurnya belum bisa katakan belum sudah benar, karena masih seringkali kita rasa dan saksikan, misalnya contoh kasus Bansos kemarin. Bansos itu masih menghangat dan juga diketahui dalam pengadilan, di pengadilan itu yang adalah fakta persidangan, di mana di saat dakwaan seorang JPU menyampaikan bahwa Sianwar Berdu ini melakukan secara bersama-sama, turut bersama-sama. Namun pada faktanya mereka hanya sendiri. Ini kan pertanyaan bersama-sama dengan siapa? Itu tuh. Siapa yang ya, ditemani? kemudian kedua, di Kota Makassar dikenal ada kasus Triple C. Kasus Triple C itu bergulir 2005 loh. Tapi sampai sekarang masih 2005. sepertinya. Nah, alasan penyidik akan seperti ini begini sampai sekarang kan masih mengecewakan. Ada dua yang tersangkut di dalam kasus itu, katakanlah Hamid CC yang sudah diputus, namun kemudian mereka tidak ditahu di mana sekarang. Kata penyidik bahwa dia menghilang atau melarikan diri. Menurut saya kira tidak murni dia menghilang, tidak murni dia sembunyi atau lari lah. Saya malah menduga ada grand skenario di dalamnya. Bisa saja mereka disembunyikan oleh oknum-oknum atau orang yang berkepentingan. Karena kita ketahui dalam wajah hukumnya di sini adalah Hamid CC ini adalah saksi mahkota. Kita khawatir kalau dia tertangkap, dia bisa membongkar sebenarnya ini. Nah, tapi sepertinya memang masalah dalam setiap kasus korupsi yang ditangani seperti itu ya, ditangani baik itu di Sulsel, di Kota Makassar. Ini sebenarnya selalu yang menjadi tersangka utama itu adalah mereka yang sebenarnya bukan penentu kebijakan atau pengambil kebijakannya. Sebenarnya mungkin mudah saja kalau misalnya satu kasus, siapa yang memberi kebijakan, dialah sebenarnya harusnya menjadi tersangka utama. Tapi sepertinya itu tidak terjadi gitu ya. Ya idealnya seperti itu. Saya kira itu juga instrumen undang-undang begitu. Bahwa mengejar atau membongkar dugaan korupsi itu kan ada dua hal ya. Unsur-unsur seperti apa sih kajian formil dan materinya itu. Sehingga ada pendapat kawan mengatakan begini bahwa sebetulnya pemberantasan korupsi itu
tidak bagaikan makan bubur ya, Oke. tetapi berantas atau makan seperti nasi tumpeng, seperti itu kan. Sekira itu itu salah satu filosofi. Oke, tapi sebenarnya begini, kalau misalnya ternyata penanganan korupsi kadang tidak menyodok langsung ke atas, hanya apa sih, tumpul gitu ya, hanya tumpul ke atas gitu, bukan langsung kena ke orangnya langsung. Ini sebenarnya kerjasama antara pemerintah dan juga penegak hukum masih belum solid dong ya, masih Iya. ada kong kali kong dong Pak ya. Iya. Oke, kita tahan ini, kita lanjutkan ini sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Sindo hari ini. Kita masih di Sindo hari ini pemirsa, dan 437 juga masih saya buka. Saya masih bersama dengan Pak Jusman AR selaku aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, dan kita masih memperbincangkan masalah korupsi atau pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan bertepatan dengan momentum pemilihan gubernur periode 2013 hingga 2018 mendatang. Pak Jusman, ini kalau kita berbicara masalah korupsi, ada beberapa stakeholder yang berperan di dalamnya. Siapa sebenarnya yang paling memiliki peranan besar untuk pengawasan hal-hal seperti itu? Sekira kalau kita berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 atau Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jelas sekali kan diatur di pasal 41 itu hak-hak masyarakat berperan untuk turut berperan serta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 juga diatur soal itu. Nah, itulah yang mendorong sehingga kita atau kawan-kawan yang berkecimpung di dalam dunia advokasi itu untuk senantiasa melakukan investigasi lalu kemudian melaporkannya ke aparat penegak hukum. Bahkan dalam pasalnya itu disebutkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan penghargaan. Tapi saya kira masyarakat bergerak khususnya di Sulsel ini tidak menjadi itu yang andil utama sehingga dia berperan serta karena mengejar penghargaan itu, bukan itu ya. Bukan itu. Ya, karena paham kita adalah inilah konsekuensi hidup di negara hukum ini. Dan ditarik kaitan dengan pemberantasan korupsi, tentunya paham kita bukan apa yang kita lakukan ini bukan hanya karena berdasar pada perintah undang-undang itu atau konsekuensi dari hukum itu, tapi juga adalah perintah, keyakinan atau paham agama yang kami yakini bahwa tidak ada agama yang membenarkan orang melakukan pembiaran atau apalagi melakukan kecurangan atau pencurian atau korupsi. Baik. Jadi, ini kan gini, dalam di Sulsel sendiri ada begitu banyak aktivis-aktivis yang menyatakan diri sebagai pemerhati ataupun ingin anti korupsi dan sebagainya. Ini sejauh mana sebenarnya peranan-peranan mereka dalam membantu pemerintah untuk menerapkan the clean government itu? Kalau saya sih sebenarnya saya lebih sepakat bagaimana kawan-kawan penggiat anti korupsi ini tidak masuk dalam sistem. Tidak masuk dalam sistem. Ketika dia masuk dalam sistem, itu sangat riskan. Maka muncul pendapat bahwa sedialah bagaimanapun aktivis itu ketika dia masuk dalam sistem dia ikut tiarap. Itu kan banyak kejadian. Itu yang banyak kejadian. Makanya apa yang disampaikan beberapa calon di sini, jikalau memang kalau dia terpilih, tentu kita tidak berharap juga mereka merekrut kawan-kawan yang seperti ini. Nggak harus dia masuk independen dalam mereka, iya. Mereka ya harusnya di. Saya tidak bisa pungkiri, saya termasuk orang yang pernah diajak masuk dalam sebuah sistem alasan pengawasan, penindakan ini, tapi saya tetap bertahan untuk tidak masuk. Saya tidak masuk. Kenapa? Karena saya melihatnya pemerintah ini mencoba merekrut kawan-kawan penggiat anti korupsi ini bukan karena kapasitasnya ya atau kemampuannya itu atau keilmuannya itu tetapi cenderung mereka hanya ingin dijadikan benteng atau alat justifikasi bagaimana di dalam kebijakannya ketika ada yang menyimpang, mereka lah yang didorong untuk berhadapan dengan aktivitas itu, kelompok-kelompok mahasiswa itu, kelompok-kelompok J itu. Jadi sebenarnya ada bukan lagi keliruan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi kesengajaan, tidak lebih. Itu kan bahasa halus dari bagaimana membungkam seorang aktivis ini. Jadi kan tameng begitu ya? Iya.
Tapi kalau misalnya dalam hal tindak pidana korupsi seperti itu, ada apa melihat bahwa di dalam itu sebenarnya ada satu permainan antara baik itu eksekutif, legislatif, dan bahkan dengan satu pengusaha begitu? Ya, ini salah satu yang merusaknya adalah saya seringkali menyampaikan bahwa salah satu yang membuat pemberantasan korupsi ini susah diraih secara maksimal. Secara maksimal artinya bersifat menyeluruh, ya itu ya. Itu karena adanya istilah muspida, ikatan muspida. Menurut saya harusnya muspida ini dihilangkan. Kenapa? Ya pertama karena memang tidak dikenal dalam konstitusi. Justru ikatan muspida inilah sebenarnya, katakanlah misalkan di tingkat provinsi. Kalau orang bicara muspida kan di sana ada gubernurnya, ada kapoldanya, ada kajatinya, ada pamdanya. Nah, dari kebersamaan-kebersamaan inilah yang dikemas dalam istilah muspida ini seringkali lahir bantuan-bantuan. Sehingga mau tidak mau ini akan menjadi sesuatu yang membatasi sikapnya, emosinya untuk menindaklanjuti apabila kelak terjadi dugaan korupsi di institusi yang dipimpin oleh pemimpin muspida ini. Muspida itu kan sebenarnya hampir sama lah ibaratnya kalau orang bicara arisan sebenarnya ya. Ikatan sebuah arisan. Tidak jauh beda. Saya kira hampir sama lah, itu menyerupai. Coba misalkan, ada fakta seperti ini di Sulsel. Jelas sekali bahwa seorang pejabat atau pemerintah daerah itu, atau lembaga-lembaga vertikal, kejaksaan, kepolisian ini kan adalah lembaga vertikal, yang artinya pembiayaan dalam operasionalnya, administratifnya dan kinerja yang lainnya itu kan adalah sumbernya APBN. Nah, tetapi pada faktanya petinggi kejaksaan, petinggi kepolisian masih kayak akan menerima bantuan-bantuan dari pemerintah Kota Makassar, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Harusnya kan ini ditolak. Nah ini kan salah satu kajian kita bahwa memang sebenarnya antara jaksa dan pemerintahnya ini, pejabat pemerintahnya ini sebenarnya belum punya komitmen yang kuat mewujudkan pemerintah yang bersih itu. Tapi dengan kalau kebersamaan, memang misalkan kepolisian, kejaksaan meminta bantuan seperti itu, harusnya juga pemerintah daerah ini mengingatkannya itu karena memang ada edaran. Itu tidak dibenarkan, dilarang. Dilarang. Parahnya lagi, kadang-kala misalkan kejaksaan dipinjamkan ke suatu, misalkan contoh kecil kendaraan. Kendaraan misalkan kendaraan desa menjadi kendaraan operasionalnya. Pembiayaannya itu mulai dari perawatannya sampai dan lain-lainnya berkaitan kendaraan itu kan ternyata masuk ke APBD itu. Nah ini kan jadi masalah. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana ketika si wali kota ini, si aparat wali pemerintah daerah ini melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Belum lagi memang masih banyak jaksa-jaksa polisi-polisi kita di sini, saya kira masih susah dipertanyakan, masih susah kita yakini sejauh mana sebenarnya mental dan komitmennya itu. Nanti malah ada hutang budi lagi. Ya itu kan yang terjadi. Malah ada modus lainnya lagi itu. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya peranan legislatif di sini? Legislatif kan sebagai pengawas. Apakah kemudian kalau kita lihat legislatif sendiri banyak sekali juga kita tahu ya ada tindak korupsi di dalamnya. Berarti peran mereka itu sudah sangat jauh melenceng dong ya. Tapi kita jawab sesaat lagi Pak ya. Kita akan lanjutkan obrolan ini sebentar lagi pemirsa, tetap di Sido Hari Ini. Kita masih di Sindo Hari Ini dan ini merupakan segmen terakhir kita untuk edisi hari Senin 24 September 2012. Saya masih bersama dengan Pak Jusman AR. Pak Jusman, kalau kita melihat tingkat korupsi yang ada di Sulawesi Selatan, ini cukup tinggi atau bagaimana? Ya saya kira cukup tinggi ya. Karena kita berada di besar posisi saja itu sudah cukup tinggi. Apalagi kalau peringkat 5 ya. Hanya saja memang kadang-kala masyarakat tergiring pada sesuatu yang menjadi keliru. Kenapa? Keliru atau bingung, atau yang lebih tepat mungkin bingung. Kebingungan ya, kenapa masih baru-baru saja misalkan disodorkan oleh katakanlah BPK, status pemerintah misalkan begini BTP,
Saya sepakat pendapat beberapa orang bahwa WTP itu bukan jaminan tidak ada korupsi. WTP belum tentu tidak korupsi. Belum gitu. tentu tidak ada korupsi. Bukan jaminan tidak ada korupsinya. Oke. Itu harus disepakati. Apalagi kita posisi 5. Iya. IPM kita posisi 19, jauh Ada, sekali. ada malah lanjutan kritisnya dari itu tadi. Kalau WTP saja kita sepakati bukan jaminan tidak ada korupsi, bagaimana yang berstatus bukan WTP atau disclaimer, kan begitu? Benar-benar. Sederhana kan? Kalau WTP saja kita sepakati bahwa bukan jaminan tidak ada korupsi, maka akan lebih parah jika kalau dia berstatus disclaimer. Beberapa tahun yang lalu kita disclaimer, terus kemudian kita WDP ya, Oke, baru WTP. sampai akhirnya kita WTP Banyak yang seperti itu. mengusirnya. Tapi masih banyak daerah-daerah di Sulawesi Selatan ini, kabupaten kota yang ternyata masih disclaimer, masih WDP. Ya saya kira itu benar. Hanya saja kan kadang-kadang kita menjadi tanya, kalau memang sedemikian kenapa tidak didorong? Nah, inilah sebenarnya menjadi sorotan kita sebenarnya selalu ke aparat penegak hukum, apakah kejaksaan atau kepolisian. Kelihatan sikap atau kinerja kejaksaan dan kepolisian di Sulsel ini lambang sekali. Ketika mereka dipertanyakan atau disorot oleh beberapa kelompok-kelompok atau elemen-elemen masyarakat melalui coron media itu, mereka selalu mengatakan bahwa belum ada laporan. Pada sesungguhnya instrumen dalam undang-undang itu, penyidik itu katakanlah di kejaksaan dan di kepolisian, di sana kan ada intelijennya. Harusnya tidak selalu menunggu laporan dari masyarakat baru kemudian bertindak. Apalagi kita ketahui, kita pahami bahwa perkara dugaan korupsi bukan merupakan delik aduan, yang artinya tanpa pun ada laporan resmi dari masyarakat, wajib untuk segera melakukan tindakan penyelidikan. Oke, baik. Ini tidak jalan, ini tidak jalan. Tapi kalau anda sebenarnya dari sebagai aktivis anti korupsi gitu ya, apa sebenarnya solusi Anda untuk Sulawesi Selatan yang bebas korupsi? Untuk bebas korupsi saya kira pertama adalah kalau kurangi atau terlebih ekstrimnya lagi, hilangkan ikatan musbidah itu. Artinya musbidah hanyalah segitu besar pengaruhnya musbidah. Iya, ada momen-momen tersendiri saja. Dan kemudian kedua, ya bagaimana pemerintah ini senantiasa selalu membuka akses publik. Akses publik, jangan hanya dikemas dalam istilah perdata transparansi, tetapi kemudian ketika kita baca di dalamnya, ternyata tidak mengarah kepada transparansi. Kan banyak seperti itu. Seperti misalnya, masyarakat hanya dilibatkan pada tataran finishingnya, tetapi prosesnya itu dari awal hingga ketuk palunya tidak dilibatkan. Intinya kan di situ. Nah, ketiganya itu ialah harus senantiasa tidak alergi ketika mendapat kritikan, ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan yang keras oleh masyarakat ya. Jadi mau tidak mau mereka harus responsif selalu. Dan kemudian yang paling penting adalah rujukan undang-undang itu, dasar-dasar atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih itu adalah harus senantiasa terbuka. Bersedia kapan saja untuk dimintai laporan harta kekayaannya. Jangan kemudian terlambat selalu menunda lembaran harta kekayaannya itu. Padahal itu sudah hal yang jelas ya, kalau misalnya harta kekayaan ya. Iya. Harusnya gitu, bukan hal yang sulit. Paling tidaklah kalau di Indonesia ini atau di Sulsel ini, kalau memang karena di Indonesia ini kan tidak pernah bisa lahir undang-undang pembuktian terbalik. Andai kata itu lahir atau ada, saya kira mudah sekali ditangkap semua itu koruptor. Oke, baik, kita di menit-menit terakhir ini Pak, saya ingin Anda mungkin punya catatan tersendiri untuk para calon gubernur kita. Ya, saya ingin menyampaikan kepada para calonnya itu, ya apapun yang Anda sampaikan, kalau berkaitan pemberantasan korupsi, saya kira masyarakat akan mengapresiasi itu, tetapi mengapresiasi bukan berarti kemudian mereka akan dengan sendirinya menjadi bagian dari tim atau pemenangan itu. Karena apa yang kalian sampaikan itulah hanya masih sebatas statement atau wacana ya. Kita tunggu seperti apa sih ketika Anda terpilih. Dan masyarakat tahu saat menjabatnya saja sekarang ini masih banyak yang kelihatan tidak berpihak kepada masyarakat. Masih banyak terjadi dugaan-dugaan korupsi
dan kemudian kalian melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Benahi itu. dulu yang ada begitu? Benahilah dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jusman atas waktunya hari ini bersama kami di Sindo hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Sindo hari ini, edisi hari Senin tanggal 24 September 2012 bersama dengan Pak Jusman AR, aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, dan tadi kita sudah memperbincangkan mengenai Sulawesi Selatan yang diharapkan bisa bebas korupsi terkait dengan momentum pemilihan gubernur 2013-2018 mendatang. Saya Dilu Puspa juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.